Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat listrik praktis, sahabat distribusi tegangan menengah. Pada video kali ini saya akan coba share sebuah pengalaman troubleshoot atau pelacakan gangguan pada kasus ketidaknormalan pembacaan di busbar 20 kV atau bisa disebut juga gardu tegangan menengah ya. Kita lihat ada single line diagram seperti ini yang tampak di layar sobat semua. Ini saya punya dua buah trafo, kita namakan ini substation DSL atau substation tegangan menengah di 20 kV. Saya punya dua buah trafo yang mengkonversi tegangan 150 ke 20 kV. Dua-duanya identik, kapasitasnya juga identik, vektor grup identik, sehingga memungkinkan kedua trafo ini operasional paralel atau sinkron. Konfigurasinya terpasang ion meter, sebuah power quality metering yang sifatnya online, merek tertentu. Di sistem 20 kV ini membaca bagaimana kondisi jaringan real time. Jika terjadi gangguan biasanya akan terrecord otomatis dan itu menjadi dasar kita menganalisa gangguan itu dari apa, dari mana, karena apa, dan lain sebagainya. Ini informasi yang sangat berharga. Tetapi belakangan ini pada single line diagram ini di gardu tegangan menengah ini terjadi beberapa masalah. Salah satunya adalah saat switching, kita namakan saja AK14, saat switching sebuah circuit breaker tegangan menengah, selalu menampilkan ion meter ini selalu menampilkan profil tegangan seperti ini. Ini sebenarnya kalau ini adalah kondisi asli, ini sangat merugikan konsumen tegangan menengah, sangat merugikan karena deep voltage seperti ini biasanya akan mengganggu proses produksi di pabrik-pabrik tertentu yang punya sensitivitas terhadap tegangan tertentu. Oke, ini terjadi beberapa kali saat ini on dan saat ini off. Mungkin kalau kita record ke belakang selalu terjadi seperti ini. Saat ini on dan off posisi paralel trafo. Pada kondisi tertentu ini selalu dioperasikan AK14 ataupun AK7 paralel lewat AK10 terlebih dahulu. Dan itu menyebabkan tampilan seperti ini ketika switching di AK14. Katakan untuk switching pengambil alihan beban di busbar oleh satu trafo, pada kondisi normal busbar ini terpisah, maka switching yang dilakukan adalah AK10 masuk, kemudian AK14 lepas. Sehingga busbar 20 kV ini akan disuplai dari AK7. Nah, pada switching tersebut terjadi masalah seperti ini pada gambar. Dari tim kami sebenarnya menganalisa gangguan seperti ini di awal-awal pertama kali mencari penyebab adalah bagaimana cara menservis AK14 ini. Karena indikasi seperti ini biasanya muncul karena ketidakserempakan. Maka dilakukan di sini tes ketidakserempakan, tes keserempakan breaker on off, dan hasilnya ternyata baik-baik saja. Artinya keserempakan sudah bukan root cause gangguan ini. Maka langkah kedua, kami menganalisa rangkaian kontrol yang menuju ion meter. Bagaimana rangkaian kontrol ini? Dan bagaimana ion meter membaca tegangan seperti ini. Dan analisanya saya tuangkan dalam bentuk simulasi program di FluidSim. Ini program rangkaian kontrol, bukan software animasi. Ini lebih pada software teknik. Jadi load flow atau aliran arus yang terjadi di sini identik dengan kondisi sebenarnya.
Jadi seperti ini rangkaian kontrolnya. Saya melibatkan 3 sirkuit breaker. Di sini ada S1, S2, S3, ada karena yang tersedia saklar saya wakilkan dengan lambang saklar di sini. Kondisi on off-nya ini mencerminkan kondisi on off-nya sirkuit breaker. Nah, ini AK7 berarti punya ini. Kalau AK7 ini on, maka ini kondisinya tertutup. Kalau AK10 on, ini kondisinya tertutup. AK14 on, ini kondisinya tertutup. Begitu juga sebaliknya. Kalau terbuka, open, berarti yang ini juga open. Nah, ini ngambil tegangan dari sistem 220 volt DC, sistem kontrol di gardu tegangan menengah. Rangkaiannya seperti ini. Ini rangkaian untuk membaca kondisi breaker AK7, AK14, AK10. Nah, kondisi breaker ini akan dibaca selanjutnya oleh rangkaian kontrol dan ditangkap oleh ion meter tegangan real time-nya. Nah, ion meter mengambil dari trafo ukur tegangan VT AK7 dan AK14, 2 incomer, diambil tetapi tidak disinkron. Kenapa tidak disinkron? Karena sebetulnya 2 VT ini punya parameter yang sama, identik, tetapi karena usianya sudah relatif tua, meskipun tegangan outputnya sama, tetapi saat disinkron, kita pernah mencoba disinkron, ternyata muncul permasalahan MCB control. Ini MCB control ini trip. Tetapi itu jeda waktu beberapa menit. Artinya MCB trip ini karena memenuhi karakter bimetal yang panas. Artinya ketika disinkron terjadi lonjakan nilai arus yang cukup tinggi di sini. Hanya bertahan beberapa menit saja. Nah, kita contohkan sehingga rangkaian kontrol yang menuju ion meter dikondisikan seperti ini. Ada rangkaian interlocknya yang membuat VT AK7 dan 14 ini tidak bertemu. Nah, saya simulasikan langsung ya. Nah, kondisi normal 7 dan 14 itu selalu operasi dan AK10 sebagai coupler itu selalu off. Jadi seperti ini. Ini kondisi normal seperti ini. Ini masuk, ini off. Nah, kondisi seperti ini akan dibaca oleh ion meter prioritas salah satu incomer. Prioritas salah satu incomer di sini hanya mengambil AK14 saja. Nah, dan tampilan ionnya harusnya seperti ini. Di luar yang dilingkari, normal-normal saja. Nah, ketika AK14 ini mau di switching off, maka prosedurnya kopler masuk dulu agar konsumen di bawah ini tidak mati. Ini harus masuk dulu kopler AK10. Nah, ketika ini sudah masuk, maka AK14 boleh di off. Kita lihat di sini ada sistem interlock yang akan bekerja untuk ion meter. Kita off-kan AK14, kita lihat yang terjadi di sini ya. Oke, pindah ke AK7. Pindah ke incomer sebelahnya yang ion meter ini seolah-olah membaca kondisi busbar di sini. Tetapi pengambilan parameternya adalah dari salah satu incomer. Sekarang dari 7. Nah, posisi pindahnya dari 14 ke 7 ini adalah proses perpindahan secara mekanis. Proses perpindahan yang dalam prosesnya tersebut membutuhkan waktu sepersekian detik untuk berpindah. Kita lihat. Nah, dari posisi seperti ini, kita lihat. Nah, kontak ini membuka, kontak ini menutup, dan itu prosesnya membutuhkan waktu yang tertangkap oleh ion meter. Jadi seperti ini, seolah-olah terjadi deep voltage, kedipan tegangan yang mengganggu jaringan, seperti itu. Padahal kondisi sebenarnya tidak seperti itu. Ini hanya parameter untuk menangkap profil tegangan di busbar. Kondisi sebenarnya tidak seperti itu. Kondisi sebenarnya aman-aman saja. Hanya pengambilan data oleh ion aja yang bermasalah. Ini tentu saja jadi masalah dan harus segera ditanggulangi. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Cara menanggulanginya adalah dengan memodifikasi sistem kontrol di sini.
memodifikasi sistem kontrol di sini. Informasi yang cukup berharga buat kita adalah kedua VT ini bisa sinkron beberapa menit. Kita belum mengambil sampel pengukuran yang akurat berapa menit. Cuma informasi yang didapatkan di lapangan ini memang pernah sinkron beberapa menit, kemudian mentripkan kontrol dengan indikator pengukuran di sini tidak terbaca. Dan itu terjadi beberapa kali sehingga modifikasi kontrol dibuat seperti ini. Tadinya modifikasinya adalah dua trafo VT ini selalu sinkron. Karena mungkin usia, karakter sudah berbeda, sudah ada pergeseran nilai sudut fasa, bisa kemungkinan meskipun tegangan output sama, ada pergeseran sudut fasa, ada perbedaan frekuensi, mungkin itu yang menyebabkan kedua trafo ini tidak bisa sinkron terlalu lama. Oke, tapi itu informasi yang sangat berharga dan cukup untuk melakukan modifikasi karena proses switching paralel dua trafo ini tidak memakan waktu yang lama. Mungkin 5 menit merubah konfigurasi. Hanya 5 menit saja switchingnya karena ini berada dalam satu ruangan. Maka dari situ solusi apa yang tim kami lakukan dan rencana dilakukan sebenarnya belum dilakukan. Ini batas baru proses kajian bersama, diskusi bersama, dan kemungkinan besar ini akan segera direalisasikan. Oke, saya buat modifikasinya, sudah saya buat di sini, akan kita coba simulasikan kembali apakah ini mensolusikan ketidaknormalan yang terjadi. Oke. Nah, ini modifikasinya. Kalau tadi itu seperti ini, nah sekarang seperti ini. Oke. Ada perbedaan ya, bisa dilihat lagi seperti ini, berubah menjadi seperti ini. Modifikasi ada di modifikasi SLD control. Nah, bagaimana dengan modifikasi seperti ini bisa mensolusikan permasalahan yang terjadi? Kita lihat, kita simulasikan untuk kondisi default-nya seperti apa, jaringan substation DSL ini. Nah, seperti ini, ion meter tetap prioritas mengambil dari AK 14, tetapi, ini ada tetapi, saat switching AK 14, mau dilepas dan beban diambil alih AK 7, seperti biasa, ini prosedur wajib harus memasukkan kopler di busbar tegangan menengah. Nah, dengan memasukkan kopler ini sudah menjadi trigger bagaimana sistem kontrol memparalel juga VT kedua incomer. Nah, meskipun ini bertahan beberapa menit, ini sudah cukup sekali untuk mensolusikan ini tidak keluar. Indikator seperti ini tidak keluar di ion meter. Oke, ketika saya ulang, nah ini proses mau mematikan AK14, AK10 masuk, ini otomatis 2 VT sinkron. Jadi ion meter mendapat dari 2 sumber. Meskipun yang dibaca satu profil tegangan karena sama, ion meter ininya sama, maka ketika di off, AK14 di off, tidak ada perpindahan kontak mekanis di sini seperti biasa, tetapi tegangan sudah standby dari VT AK7 karena proses sinkron tadi, sinkron 2 VT. Jadi seperti ini, ketika off ini tidak akan berkedip seperti ini, akan normal-normal saja, begitu juga ketika akan di on. Akan ada perpindahan, tetapi tegangan yang dibaca adalah 2 tegangan. Yang ditampilkan 1, tetapi sumbernya 2. Saling membackup, sehingga kejadian seperti ini bisa terhindarkan. Nah, ketika selesai switching, ini pasti di off kembali, tidak sinkron 2 trafo, tidak paralel 2 trafo, tapi kopler selalu di off. Seperti ini, dan ion meter tidak ada masalah. Itu cukup mensolusikannya. Meskipun solusi yang paling
Solusi yang paling jitu adalah mengganti VT ini. Penggantian ini memang dalam agenda kami untuk mengganti VT yang lebih baik sehingga proses pengukuran juga bisa diandalkan. Tetapi selama ini untuk pengukuran yang terjadi, permasalahan hampir jarang terjadi, hanya di proses pembacaan ionmeter saja karena memang ada evaluasi di rangkaian kontrol berdasarkan performa dari VT tersebut. Itu saja mungkin yang bisa dijelaskan. Ini salah satu contoh troubleshoot di gardu tegangan menengah. Bisa jadi kejadian ini terjadi di tempat teman-teman semua dan pelacakan gangguan mencari root cause kondisi seperti ini bisa jadi juga kita menemukan hal yang sama sebagai penyebab, yaitu dari kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam rangkaian kontrol yang disebabkan perbedaan karakteristik pengkondisian, perbedaan karakteristik dari dua VT yang diukur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.